Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh berada sebagaimana adanya saat ini ya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Mazmur 65 yang akan kita pelajari bersama saat ini menunjukkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar, yang luar biasa. Mazmur ini menceritakan akan berkat-berkat Allah ya, yang luar biasa secara khusus untuk orang-orang percaya, untuk anak-anak Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 65. Ya, Bapak Ibu bisa menyimak ya, melihat kebenaran firman. Saya akan membaca untuk kita. Bapak Ibu di rumah bisa mengikutinya. Mazmur 65. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita bisa baca bersama-sama ya. Bapak Ibu di rumah juga bisa membaca. Ya. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. 1, 2, 3. Bagimulah puji-puji di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan gemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai dari ayat 6 sampai ayat 14 ketika firman berkata di sini, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadikan kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan dan seterusnya. Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat gelombang, Engkau yang membuat berkat-berkat dan luar biasa. Jadi dari ayat 7 sampai 14 kita melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan. Betapa luar biasa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Alam semesta, bumi dan segala isinya, bahkan manusia, kita adalah ciptaan Allah sendiri. Jadi perbuatan Allah ini sungguh ajaib, sehingga manusia, saudara dan saya yang adalah ciptaan yang istimewa dari antara ciptaan-ciptaan yang lain, layaklah kita bersorak-sorai, layaklah kita memuji-muji Dia.
Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ya baik berkat-berkat tadi digambarkan seperti petani yang menanam tanaman, kemudian ada air hujan, ada tanah yang gembur. Ya, semuanya untuk siapa? Ya untuk manusia, untuk dapat menikmati berkat-berkat Allah itu. Sehingga manusia selayaknya lah bersorak-sorai. Semuanya bersorak-sorai dikatakan dan bernyanyi-nyanyi. Mengapa kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, bernyanyi di dalam Tuhan? Ya karena perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, amin. Diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu disediakan bagi kita untuk kita nikmati. Dan ketika kita menikmati tentu kita memuliakan Tuhan. Nah, persoalannya kembali lihat, persoalannya memang kita ini manusia yang kurang bisa atau tidak bisa mengelola berkat-berkat itu. Dan acap kali kita ya lupa mengucap syukur atau tidak mengucap syukur, lebih keras tidak tahu mengucap syukur. Ada banyak orang yang menikmati berkat-berkat Allah tetapi tidak mengucap syukur. Nah, ini satu kesalahan. Jangan pernah kita lupa mengucap syukur atas berkat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di dalam Mazmur 65 ini adalah bagaimana kita manusia yang lemah, yang terbatas ini supaya betul bisa menikmati berkat-berkat Allah. Ya, kita harus juga beres di hadapan Allah. Orang yang tidak beres di hadapan Allah tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah. Oleh sebab itu yang saya maksud ketidakberesan itu adalah ketika ada dosa di dalam hidup kita. Bagaimana kita orang berdosa bisa menikmati berkat-berkat Allah. Jadi supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Allah dan bersorak-sorai, ya ada pemberesan. Nah, kita melihat di ayat 3. Ya, dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Ya, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jadi kalau kita dalam hidup ini dalam hidup ini banyak kali melanggar firman Allah, melanggar peraturan Tuhan atau tidak taat kepada firman. Nah, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah? Tidak mungkin. Orang yang melakukan hal yang jahat, yang tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak melakukan firman Allah, kemudian berkat-berkat Allah terus mengalir baginya, enggak mungkin. Jadi ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia banyak harta, dia berkata ini berkat Tuhan, itu bohong. Bagaimana mungkin harta yang kita dapatkan dari kejahatan kita berkata ini dari Tuhan? Bukan dari Tuhan. Ya, berkat dari Tuhan adalah berkat manakala kita melakukan pekerjaan, melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang yang melakukan pelanggaran tidak akan mungkin diberkati oleh Tuhan, tidak akan mungkin mengalami kebahagiaan, tidak akan mungkin mengalami sukacita. Nah, supaya sukacita kita terus melimpah, nah kita harus datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan dosa kita. Dengan kata lain, kita harus bertobat, kita harus mengalami pembaharuan hidup. Ya, Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Kita bersalah, ya kita ada dosa. Ya, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Artinya Bapak Ibu, kita nggak punya kesanggupan untuk menyelesaikan dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dosamu dan dosaku. Lah, supaya dosa kita terselesaikan, apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, apa kaitannya antara dosa dengan berkat? Ya jelas. Bagaimana mungkin kita berkata, aku menikmati berkat-berkat Tuhan sementara aku berada di dalam dosa? Enggak bisa. Ya,
Berkat Tuhan yang sesungguhnya yang dapat kita nikmati manakala kita ada di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Itu baru yang dikatakan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita tahu berkat tersedia bagi setiap orang yang benar. Berkat tersedia bagi setiap orang yang setia. Berkat tersedia bagi setiap orang yang terus merindukan Tuhan, merindukan bait Allah, ya, yang mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Nah, jika kita melakukan hal ini, ya, kita terus menjaga hidup kita benar, kudus di hadapan Allah. Kita merindukan hadirat-Nya, ya, kita melakukan segala sesuatu dengan yang benar, dengan baik. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan dan yang terus menerima berkat-berkat Tuhan, yang terus menerima mujizat-mujizat dari Tuhan. Amin. Ketika mujizat berkat mengalir dalam hidup kita, tentu kita berbahagia. Ya, di ayat 5 berkata begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang dipilih Tuhan. Nah, tadi orang yang diampuni dosanya. Artinya tadi udah jelas, tidak mungkin kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kubangan dosa. Dan yang kedua, yang dipilih oleh Tuhan. Engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagialah. Mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena Tuhan pilih kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita, Tuhan yang memanggil kita untuk datang ke bait-Nya yang kudus. Kalau sang pemazmur berkata begini, ya, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Nah, sesuatu yang sangat indah kita berada di bait Allah. Sesuatu yang sangat indah kita berada dalam hadirat Tuhan. Ya, sesuatu yang sangat nikmat kita berada dalam hadirat Allah. Jadi kalau dipilih antara hidup dunia dan hidup secara rohani, jauh lebih indah hidup di dalam rohani yang benar, secara rohani. Ya, mungkin tawaran-tawaran dunia banyak, ya, tampaknya luar biasa. Nah, ketika kita melihat pilihan secara rohani, sepertinya banyak sekali aturannya. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, ya, diatur, tidak boleh hura-hura, tidak boleh segala macam. Memang bertentangan dengan dunia. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, sesungguhnya nikmatnya itu ada di dalam hadirat Allah. Kira-kira begini, ada pesta pora, ya, dengan kelap-kelip lampu, musik, dan mungkin minuman yang memabukkan. Kelihatannya orang itu bahagia, happy, senang, luar biasa. Nah, tetapi bandingkan ketika kita berada di dalam bait Allah menyembah Dia, ya, tidak ada lampu kelap-kelip, tidak ada minuman, yang ada hanya pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Saya mau berkata, ini jauh lebih nikmat. Amin. Jauh lebih nikmat hadirat Allah ketika kita rasakan, ketika kita nikmati, ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Kebahagiaan luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, untuk datang ke bait Allah. Di bait Allah lah kita diberkati Tuhan. Di bait Allah kita mengalami sukacita. Di bait Allah itu kita boleh mengalami, ya, yang namanya damai sejahtera, tenang, bahagia. Berbahagialah dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa Dia buat. Perbuatannya dahsyat, jelas lihat ayat 6 tadi dikatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya, Engkau menjawab kami, ya Allah,
yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Bapak Ibu rindu menikmati kedahsyatan Tuhan, amin. Bapak Ibu rindu menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Sekalipun suasana sulit sekarang, jangan berkata gimana caranya. Tuhan punya cara. Yang terpenting percayalah kepada Tuhan. Ujung-ujung bumi dikatakan percaya kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang ajaib, yang luar biasa. Perbuatannya dahsyat, luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup menolong kita, dia sanggup membahagiakan kita, dia sanggup memberkati ekonomi kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati cucu-cucu kita, memberkati orang tua kita, memberkati sahabat-sahabat kita, bahkan dia sanggup memberkati bangsa kita. Memberkati. Dia Allah yang luar biasa, sehingga seharusnya lah kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita menikmati hadirat Tuhan dan bersorak-sorai? Yang pertama, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jika kita ada dalam perbuatan dosa, kita harus selesaikan di hadapannya. Selesaikan, jangan asik di dalam dosa dan berkata ini berkat Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah memberkati kita ketika kita melakukan dosa. Itu bukan berkat dari Tuhan. Dan yang kedua, percayalah, kita adalah orang-orang pilihan. Jadi sebagai orang pilihan, datanglah mendekat kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Mendekat ke bait-Mu yang kudus, dikatakan sang pemazmur. Jadi kita sendiri harus datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Injil Matius berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan ketenangan, sentosa kepada kita. Dan untuk berkat-berkat itu, bukankah Tuhan sudah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita terus menikmati hidup ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan, nikmati kebahagiaan daripada Tuhan.